Annyeonghaseyo 여러분, welcome back to my channel. Episode 5 dari The Pain Season 2 telah tayang 여러분. Lalu bagaimanakah persaingan antara Seokhyung, Ha Eun-byul dan juga Bae-rona di Festival Chong'a? Apakah Festival Chong'a kali ini memakan korban kembali? Langsung saja. Di awal episode terlihat Seokhyung yang mengancam Chon Sojin. Dia memberitahu bahwa ada rahasia yang dimiliki oleh Sojin yang Seokhyung ketahui, yaitu Sojin yang meninggalkan ayahnya ketika dia jatuh di tangga. Sojin tidak menyelamatkannya. Dia pun kaget dan bersikap seolah bahwa itu tidak terjadi. Seokhyung bilang kalau itu adalah win-win solution jika Sojin memberikan Daesang kepadanya. Seokhyung pun akan memberikan bukti jika Sojin menginginkannya. Sojin pun marah dan melemparkan gelas yang berisi air yang diberikan oleh Seokhyung. Sementara itu, Kang Mari sedang ngamuk di depan Lee Min Hyuk dan Eun-byul. Sojin yang datang pun meminta Kang Marin untuk tenang dan dia menerangkan bahwa Eun-byul dan Min Hyuk tidak termasuk pembuli Jennie. Semua dituduhkan kepada Seokhyung. Kang Mari ingin semua pembuli Jennie dihukum tanpa pengecualian apapun. Lee Ji Hyuk yang datang untuk menenangkan semuanya mengatakan bahwa Kang Mari harus mengalah demi hubungan sesama tetangga Hera Palace. Namun dia malah dipukul oleh Kang Mari dan tetap ingin setiap pembuli dihukum serta harus segera meminta maaf kepada Jennie. Lee Ji Hyuk ini benar-benar pengen dijewer ya. Dia pun menelepon asisten untuk mengkulik apa yang bisa dikulik dari Kang Mari atau mencari kelemahan dari Kang Mari itu sendiri. Seokhyung yang sedang meminum jus diteriaki oleh Ju Dante. Semua kesalahan atas pembulian terhadap Jennie ditimpakan kepadanya. Ju Dante pun kecewa karena Seokhyung selalu lebih rendah daripada Eun-byul dalam hal apapun. Dia sangat kecewa terhadap ayahnya. Kenapa tidak ada yang membelanya sama sekali? Dia pun masuk ke kamar dan disusul oleh Seok-hun. Seok-hun pun bilang, sudahlah jangan menyalahkan ibunya Bae-rona lagi karena memang dia bukan pembunuhnya. Jadi si Seok-hun ini melihat Miss yang dikasih emas dan juga uang oleh Ju Dante. Kesimpulannya Seok-hun sudah tahu siapa pembunuh sebenarnya dari Sim Suryeon. Ju Dante masih memikirkan apa yang Kang Mari bicarakan dengannya. Sementara asisten Ju Dante melaporkan bahwa Papa Jennie, Yong Dong-pil hidup tenang di penjara. Dia akan dibebaskan dalam 2 bulan, namun itu akan dihalangi oleh Ju Dante sendiri. Pagi harinya, Seokhyung berpura-pura meminta maaf kepada Jennie dan Rona di depan ibu mereka. Dia mengungkapkan kalau dia masih tidak terima dengan meninggalnya Sim Suryeon dan Jennie yang dekat dengan Rona. Dia hanya ingin melakukan festival art Chong'a. Semua pun bingung dan Kang Mari menyadarinya. Yoon-hee pun mengatakan bahwa Seokhyung masih anak-anak, namun Kang Mari mengatakan bahwa Seokhyung melakukannya agar bisa tampil di festival, jadi nggak tulus gitu loh. Ketika Kang Mari dan Oh Yoon-hee sedang mengobrol dan selesai, Ju Dante pun lewat. Sekaligus Oh Yoon-hee memanggilnya dan meminta Ju Dante setidaknya meminta maaf kepada dirinya. Ju Dante pun tidak mau dan malah menyinyiri Oh Yoon-hee karena berani menyebut nama Suryeon. Di sekolah, Seokhyung makin berani menekan Sojin untuk membuat Seokhyung menjadi pemenang Daesang dari Festival Art Chong'a. Sojin pun bingung apa sebenarnya yang disembunyikan oleh si Seokhyung ini. Sementara itu, di ruang kerjanya telah menunggu ibu tirinya Sojin dan juga adiknya. Ternyata ibu Sojin memiliki surat perjanjian antara dia dengan Pak Kyung-ran dan meminta Sojin untuk mundur dari jabatan direktur Yayasan Chong'a. Sojin pun sangat marah ketika mengetahui surat perjanjian tersebut ada di ibunya dan dia mengira dokumen itu yang memberikan adalah Oh Yoon-hee karena Oh Yoon-hee kan yang tahu salah satunya. Padahal hal tersebut dilakukan oleh Ju Dante sendiri. Di sisi lain, Lee Kyu-jin menemukan kelemahan dari Kang Mari, yaitu Kang Mari yang bekerja di sebuah sauna yang menurut dia itu sangat memalukan.
Jadi hal ini digunakan oleh Kyujin untuk membuat Kang Mari tidak melanjutkan kasus pembuliannya Jenny terhadap anaknya Lee Min Hyuk. Kang Mari yang buru-buru pulang ke apartemen pun takut kalau Jenny mengetahui pekerjaannya Kang Mari. Namun hal itu dihalangi oleh Oh Yun Hee. Teleponnya pun berdering dari petugas penjara dan mengatakan bahwa suaminya terlibat dalam perkelahian. Dia pun langsung berpikir kalau itu adalah judante dalangnya. Sojin yang sangat marah pun menemui Oh Yun Hee dan mengatakan kenapa dia harus mengadu kepada ibunya tentang penyanyi bayangan tersebut. Tentu saja Oh Yun Hee tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Chon Sojin karena bukan dia yang memberikan surat perjanjian. Ha Yun Chul pun datang dan segera mengusir Chon Sojin untuk keluar dari rumah. Di apartemen Chon Sojin sendiri telah menunggu Ju Dante yang tentunya sukses dengan rencananya untuk segera memergerkan perusahaannya dengan yayasan Chon Sojin. Akhirnya dengan situasi yang tidak terkendali, Chon Sojin pun segera menyetujui merger perusahaan Ju Dante dengan yayasannya. Ju Dante pun sangat senang karena merasa rencananya telah berhasil. Kang Mari yang merasa malu karena ketahuan kerja di sauna diajak minum oleh Oh Yun Hee. Di sana mereka membicarakan bagaimana langkah ke depannya agar Jenny dan juga Rona bisa tampil baik di festival Chong'a. Keesokan paginya, Sokyong yang datang ke rumah Eun Byul hanya untuk mencari handphone Eun Byul dan mencari video bukti ketika Chon Sojin meninggalkan ayahnya. Hal itu diketahui oleh Chon Sojin dan Chon Sojin pun kaget apa sebenarnya yang dilakukan oleh Sokyong di dalam kamarnya dan meminta Eun Byul untuk tidak dekat-dekat dengan Sokyong sementara. Kang Mari dan Oh Yun Hee pun pergi menemui Sojin di sekolah dan memberikan persyaratan agar pembulian Jenny itu tidak diusut lagi. Syarat yang pertama yaitu biarkan si Sokyong ikut dalam festival art Chong'a, dan yang kedua juri itu harus dipilih bukan dari SMA Chong'a sendiri agar tidak terjadi lagi kecurangan pada festival Chong'a. Semua berlatih keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik di festival Chong'a, tidak terkecuali dengan Ha Eun Byul. Dia terus-terusan ditekan oleh Chon Sojin untuk melakukan nyanyian yang bagus. Malah sampai-sampai Chon Sojin bilang kepada Eun Byul bahwa dia harus mengalahkan Rona dengan cara apapun, bahkan jika harus membunuh Berona. Wedew, serem banget ya Yorobun. Berona yang memang memiliki talenta untuk bernyanyi sopran, dia tidak kesulitan untuk latihan dengan lagu yang akan dia bawakan pada festival Chong'a nanti. Selanjutnya, merger antara perusahaan Ju Dante dan yayasan Chong'a pun segera dilakukan penandatanganan kesepakatan. Chon Sojin telah masuk dalam jebakan Ju Dante. Kita lihat apa yang akan dilakukan Ju Dante terhadap Chon Sojin.